Ya, kita akan membahas tentang munasabah Al-Quran ya. Ada yang pernah mendengar tentang munasabah? Apa itu arti munasabah? Hubungan antara ayat dengan ayat, Bu. Ya, munasabah itu artinya hubungan atau kaitan ya. Ya, kita bahas, kita bacakan. Munasabah secara bahasa berasal dari kata an-nasabu yang berarti al-qorobah. Al-qorobah itu artinya dekat, qorib ya. Nah, misalnya kita mengenal bahwa ada karib kerabat ya. Ada keluarga, ada kerabat. Nah, kerabat itu berasal dari qorobah, qorib, yaitu dekat. Kenapa disebut kerabat? Karena kedekatan ada hubungan darah, ada hubungan keluarga antara kita dengan kerabat kita, yaitu qorobah. Nah, sedangkan munasabah dimaknai qorobah artinya mencari kedekatan antara dua hal. Kalau di dalam hal ini adalah mencari kedekatan antara dua ayat ya. Nah, langsung saja secara terminologis, yang dimaksud dengan munasabah adalah mencari kedekatan, ya, hubungan, kaitan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Ya, nanti kita bahas satu persatu macam-macamnya. Atau kelompok ayat dengan kelompok ayat yang lain. Atau antara satu surat dengan surat yang lain. Ya. Jadi inti dari pengertian munasabah ya Al-Quran adalah hubungan atau keterkaitan antara ayat satu dengan yang lainnya. Ada beberapa macam dari munasabah ya. Ya. Yaitu yang pertama, nanti silahkan dibuka ayat-ayatnya ya. Adanya munasabah antara satu kalimat dengan kalimat sebelumnya dalam satu ayat. Silakan, siapa yang mau membaca surat Al-Baqarah ayat 195. Yang mendapatkan duluan silakan membaca. Saya, Ibu. Sudah dapat? Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dibacakan terjemahannya. Miranda, dibacakan terjemahannya. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah. Dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ya. Munasabah dalam satu ayat. Berarti satu kalimat dengan kalimat setelahnya. Di situ di mana letak munasabah, keterkaitan antara wa'anfiqu fi sabilillah, perintah untuk berinfak. Ya. Dengan kata yang berikutnya adalah wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Ya. Apa hubungannya antara perintah berinfak, menginfakkan harta di jalan Allah, ya, dengan kemudian larangan menjatuhkan diri ke dalam kerusakan? Ada yang bisa menganalisa? Kira-kira apa hubungannya? Apa kaitannya? Yang pertama adalah perintah untuk menginfakkan harta di jalan Allah. Yang kedua, larangan untuk
berbuat kerusakan, menjatuhkan diri dalam kerusakan. Ada yang ingin mencoba menganalisis ayat itu? Yang lain silakan membuka ya. Nah, jadi perintah menginfakkan harta di jalan Allah itu adalah dalam arti secara umum ya. Kalau kita mempunyai harta, kita belanjakan harta kita untuk kepentingan yang dibenarkan sesuai dengan syariat, kan begitu ya. Diberikan makanan yang halal dan thayyib, makanan yang baik ya. Kita dilarang untuk membeli makanan yang haram atau memabukkan. Nah, apabila itu kemudian dilanggar ya, wa anfiqu fi sabilillah, menginfakkan di jalan Allah, mendapat kemaslahatan, mendapat kemanfaatan. Sebaliknya, apabila kita menginfakkan ya harta dengan cara yang tidak benar, misalnya membeli khamr misalnya ya, membeli barang-barang yang diharamkan misalnya, maka akan menjatuhkan diri ke dalam kerusakan. Maka itu dilarang. Nah, itu salah satu contoh dari bentuk hubungan dalam surat Al-Baqarah ayat 195 tersebut. Ya. Bisa dipahami ya? Ini sebenarnya sudah ada semua di buku yang Ibu kirim, buku PDF itu ya. Anda bisa memperdalamnya sendiri, nanti dibaca ulang. Kemudian yang kedua, munasabah antara satu ayat dengan ayat sesudahnya. Ya, kita lihat surat Al-Maun. Kita kuliah. Contoh ayat 1 dan 2 ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim, dan seterusnya, itu ada keterkaitannya. Apa artinya? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian orang yang mendustakan agama? Siapakah orang yang mendustakan agama? Maka yang ayat keduanya, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang menghardikan anak Yang yatim. dimaksud mendustakan agama yang pertama adalah orang yang menghadir anak yatim. Maka hubungan antara ayat pertama dengan ayat kedua itu apa? Sebagai penjelasan ya. Ayat kedua merupakan penjelasan dari ayat yang pertama. Kemudian yang ketiga, silakan dilihat ya, dianalisa surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 20. Silakan dilihat. Munasabah antara kelompok ayat dengan kelompok ayat sebelumnya. Ya. Coba diperhatikan. Kalau dibaca semua terlalu lama ya. Silakan diperhatikan saja. Kira-kira kelompok ayat dari ayat berapa sampai ayat berapa? Lalu dari ayat berapa, lanjutannya dari ayat berapa sampai ayat berapa? Ayat 1 sampai ayat 5 itu berisi tentang apa? Kesimpulannya. Kalau disimpulkan temanya apa? Ayat 1 sampai 5. Tentang Al-Quran itu. Ayat 1 sampai 5 temanya apa? Al-Quran Ibu. 3 golongan manusia dalam menghadapi Dibaca. Al-Quran. Dibaca dulu. Ya, 3 golongan manusia. Ya, ayat 1 sampai 5. Manusia dalam menghadapi Al-Quran. Yaitu ciri-ciri orang yang bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib, dan seterusnya itu ya. Siapa orang-orang yang bertakwa? Iya, Bu. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah, dan seterusnya. Ya. Jadi yang satu kelompok ayat, yang pertama ayat 1 sampai 5, ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang kedua ayat 6 dan 7 ya. Innalladzina Golongan kafaru, kafir. ciri-ciri orang orang kafir. Yang ke-8 sampai 20 Golongan munafik. ciri-ciri orang munafik. Munafik. Ya. Nah, maka kalau kita
hubungkan antara satu dengan yang lain, maka bisa diambil tema bahwa ada 3 macam golongan manusia yang disebutkan di dalam surat tersebut. Ya. Kemudian yang keempat, munasabah antara awal surat dengan akhir surat sebelumnya. Ya, silakan dilihat. Di surat At-Tur itu juz berapa ini ya? 27 ya? Itu di akhir-akhir juz 27 ya. Sudah? Akhir surat At-Tur itu wa minal laili fasabbihu wa idbaran nujum. Ada kata-kata wa idbaran nujum. Kemudian di awal surat An-Najm wan najmi idza hawa, ya. Ada sama-sama menunjukkan lafaz An-Najm di situ, bintang. Nah, misalnya kemudian di akhir surat Al-Waqiah dengan awal surat Al-Hadid. Apa? Akhir surat Al-Waqiah bunyinya apa? Fasabbih bismi rabbikal azim. Sudah ketemu atau belum? Sambil dicari ya, supaya menyimaknya lebih kuat ya. Daya ingatnya lebih kuat kalau sambil melihat ayatnya. Lalu surat Al-Hadid ayat pertama apa bunyinya? Bunyi Al-Hadid ayat pertama apa? Ya, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Berarti apa? Azizul Hakim. Sama-sama menyebut tentang tasbih ya. Memahasucikan Allah. Nah, itu munasabah antara awal surat dengan akhir surat. Kemudian yang jenis kelima yaitu munasabah antara satu surat dengan surat yang lain, ya. Salah satu contoh yaitu surat Al-Fatihah dengan surat Al-Baqarah, ya. Surat Al-Fatihah itu adalah berisi secara global, ya. Tentang pokok-pokok isi secara keseluruhan di dalam Al-Qur'an. Makanya nanti kita bahas di mata kuliah Ulumul Quran di semester 3 ya, insya Allah. Surat Al-Fatihah itu juga disebut dengan Ummul Kitab. Ya, itu ibu atau induk. Induk dari Al-Quran itu sendiri. Karena merangkum secara global seluruh isi dari Al-Quran. Nah, hubungannya dengan Al-Baqarah apa? Ya, Al-Baqarah itu surat yang terpanjang di dalam Al-Quran. Ada berapa ayat? 286. 280. Ya, maka menjelaskan perincian dari isi secara global yang berada di surat Al-Fatihah. Misalnya apa? Kalau kita lihat secara garis besar ada 3 minimal ya, kandungan di dalam surat Al-Fatihah. Ada tentang apa? Pokok isi Al-Quran di dalam surat Al-Fatihah apa? Keesaan Allah. Keesaan Allah atau tauhid ya, tentang tauhid atau akidah ya di awal-awal ayat. Kemudian tentang ibadah. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu tentang kisah-kisah orang-orang terdahulu. Nah, semuanya itu ada perinciannya di dalam surat Al-Baqarah atau surat berikutnya. Ya, ini ada 5 macam dari munasabah atau keterkaitan antara Al-Fatihah dan Al-Baqarah. Ayat-ayat Al-Quran, ya. Nah, nanti setiap biasanya kalau dalam kitab-kitab tafsir atau bahkan kalau Anda di Al-Quran terjemah itu ya, biasanya ada di situ dibahas tentang hubungan antara surat yang satu dengan surat berikutnya, ya. Ada ya? Coba dicek langsung. Yang memegang terjemahan, Al-Quran terjemah, ada?
Itu biasanya yang depak atau yang punyanya Khodimul Haramain itu ya. Terjemahan yang tapi diterbitkan oleh Arab Saudi itu biasanya lengkap. Baik, kita lanjutkan ya. Kalau tadi macam-macamnya ya. Macam-macam itu berdasarkan pada tata letak atau susunan ayat itu sendiri. Nah, sekarang bentuk munasabah perbedaannya apa dengan macam-macam tadi? Bentuknya. Tadi ada macam-macam, sekarang bentuk yang secara lafziahnya ya. Secara redaksi ayat-ayatnya itu bagaimana? Ada paling tidak 2 macam ya secara garis besar. Ya, nanti bisa Anda perdalam sendiri, dibaca kembali. Ada zahirul irtibat, ya, hubungannya nyata, ya. Bisa dilihat secara nyata dari bentuk lafadznya. Kemudian yang kedua, khafiyul irtibat, ya, hubungannya tidak nyata. Khafi itu tersembunyi, tidak nyata, ya. Nah, hubungannya nyata itu bisa dilihat, ya. Ada kalanya kalimat atau ayat yang kedua bisa berupa takkid, penegasan, tafsir atau penjelasan, i'tirad ya atau bantahan atau tasydid atau penekanan terhadap kalimat atau ayat yang pertama. Nanti kita kembali kepada surat Al-Ma'un ya. Ketika di awal surat ya, awal ayat yang pertama yaitu ara'aital ladzi yukadzibu biddin, orang yang mendustakan agama. Maka di ayat-ayat berikutnya disebutkan ya bahwa di antara orang yang mendustakan agama yaitu ul yatim ya, wala yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, dan seterusnya. Kira-kira dari beberapa kriteria itu bentuk apa? Apakah penegasan, penjelasan, bantahan atau penekanan? Di dalam surat Al-Ma'un itu. Halo? Coba dilihat surat Al-Ma'un itu kategori penegasan, penjelasan, bantahan atau penegasan? Penjelasan. Penjelasan Ibu. Ya, penjelasan ya, tafsir. Yang dimaksud yang mendustakan agama itu siapa-siapa saja. Nah, itu salah satu contoh ya. Nah, kemudian yang kedua, khafiyul irtibat, ya. Hubungan tidak nyata. Yang pertama secara garis besar ya, ma'tufah itu diikuti dengan huruf ataf. Huruf ataf itu biasanya wawu, ya. Langsung dibuka saja surat Al-Hadid ayat 4. Sudah? Siapa yang mau membaca? Silakan baca surat Al-Hadid ayat 4. Fauzi Zuhri. Nah. Yang sekelas dengan Zuhri itu siapa? Satu kelas itu siapa? Mana ini? Enggak ada ini. Zuhri. Ali Akbar ya? Mana Ali Akbar? Ini nggak jelas ini. Zuhri ini kamu di mana ini? Ayo yang lain, silakan baca Al-Hadid ayat 4. Apa Bu? Al-Hadid ayat 4. Saya. Saya mau membaca Bu. Ya, Aji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa ma yanzilu minas samai 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 wa ma yanzilu minas samai
وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Ya. Masing-masing menyimak dengan Al-Quran terjemahannya ya, biar paham ya kalau kita bicarakan. Bentar, Ibu tampilkan biar saya tampilkan dulu. Kelihatan? Kurang besar ya? Bisa dilihat nggak? Bisa, Bu. Ya. Huwallazi khalaqas samawati wal Bisa, arda Bu. fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi. Apa artinya ya'lamu ma yaliju fil ardi? Artinya apa? Halo? Dia mengetahui yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar di dalamnya. Ya. Ya'lamu ma ya'lamu. Kemudian Mengetahui. ada wa ma yakhruju, ya. Mengeluarkan. Mana yang dimaksud dengan ma'tufah tadi, huruf ataf? Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Wawunya ini namanya wawu ataf, ya. Nah, kemudian yang Ya. dibahas di sini adalah kata-kata yaliju, itu adalah masuk atau di dalam. Kemudian yakhruju itu adalah keluar. Ya. Itu ada keterkaitan ya antara satu lafaz dengan lafaz yang lain. Kemudian ini kan menjelaskan Allah ya, kekuasaan Allah. Allah mengetahui apa yang di dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya. Kemudian Allah wa ya'lamu, maksudnya begitu. Wa ya'lamu ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Yanzilu turun, kemudian wa ma ya'ruju, apa ya'ruju? Keluar. Naik. Naik. Ya'ruju naik, ya, Naik. turun dan naik. Nah, ya itu di antara pembahasan dari bentuk munasabah dari Al-Hadid ayat 4 ini. Dilihat dari apa tadi? Bentuknya adalah hubungan yang tidak nyata, ya, yaitu maktufah. Maktufah apa tadi? Di situ hubungannya dikaitkan dengan adanya huruf ataf, yaitu wawu tadi yang menghubungkan, ya. Yang tadi adalah menggambarkan sifat Allah ya. Iya, Bu. Kemudian yang kedua ghairu ma'tufah ya. Contohnya banyak, kita ambil satu-satu saja. Yang penting Anda paham kan begitu ya. Iya, Bu. Kita kembali ke surat Al-Baqarah tadi. Contoh yang ghairu ma'tufah. Kita ulangi lagi tadi ayat 1 sampai 5 yaitu ciri-ciri orang yang bertakwa. Bertakwa. Ya. Kemudian di ayat 6-nya Orang yang innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya. Yang 1 sampai 5 sebelumnya, sebelum ayat 6 ini adalah ciri-ciri orang bertakwa atau orang beriman. Kemudian Allah memberikan gambaran yang sebaliknya tentang orang-orang kafir. Nah, kemudian ayat 6 ini diawali dengan innalladzina kafaru sawaun. Maka itu ghairu ma'tufah ya. Perpindahan dari ayat 5 ke ayat 6 itu langsung terputus ya, tidak dihubungkan dengan wawu ataf tadi atau huruf ataf tadi. Sampai sini bisa paham ya?
Bisa dipahami ya? Ya, Bu. Kita ulangi lagi ya. Kita bandingkan dengan ayat di Al-Hadid tadi. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju fiha. Ya, wajib fiha. Ya. Itu ma'tufah. Ma'tufah di situ karena ada huruf ataf, Wow. yaitu Wow. huruf wawu. Wow. Nah, sekarang contoh yang kedua, ghairu ma'tufah yang tidak berbentuk huruf ataf, ya. Kita lihat ayat 6 dari surat Al-Baqarah ini diawali dengan innalladzina kafaru. Kaitannya dengan ayat 5 bahwa ayat sebelumnya atau ayat 5 ke bawah itu menceritakan tentang ciri-ciri orang beriman. Beriman. Ya. Min. Kemudian di ayat 6 ini tentang orang Ciri-ciri kafir. Orang kafir. Nah, maka dalam tema hubungan atau munasabah antara ayat 6 dengan sebelumnya adalah hubungan, kalau dalam istilah bahasa Arabnya itu mudhadah, ya. Mudhadah itu kebalikannya gitu. Ya. Mukmin itu kebalikannya kafir, kan begitu. Yaitu mudhadah, ya. Hubungan berkebalikan apa? Kalau di dalam bahasa Indonesia antonim, apa Lawan namanya? kata. Lawan kata apa namanya? Antonim. Antonim ya, ya itu. Bahasa Arab. Iya, Nah, bisa dipahami ya? Insyaallah. Itu contoh ya. insyaallah. Ya, baik. Kemudian setelah itu urgensi ya. Urgensi dari munasabah dalam penafsiran Al-Qur'an, ya. Ibu sampaikan sekali lagi bahwa ya setiap akhir dari pembahasan kita dalam perkuliahan ini selalu urgensi. Misalnya urgensi nasih mansu apa, urgensi mengetahui asbabun nuzul apa, dan seterusnya. Itu semuanya tujuannya adalah dalam rangka memahami Al-Qur'an ya. Semua ilmu-ilmu Al-Qur'an yang kita pelajari, bahkan kalau di awal-awal pertemuan Ibu sampaikan ada ulama yang mengklasifikasi, membagi cabang ilmu Al-Qur'an itu sebanyak 100 lebih ya. Yang kita pelajari cuma berapa? 14 kali pertemuan, cuma 14 ya, sangat jauh. Ya. Maka Anda wajib untuk belajar mandiri ya, karena waktu kita tidak cukup. Jadi termasuk juga dalam mempelajari ilmu munasabah ini sebagai salah satu alat untuk memahami Al-Qur'an, sebagai salah satu alat untuk menafsirkan Al-Qur'an. Yang pertama yaitu dari sisi balaghah ya. Korelasi antara ayat dengan ayat menjadikan ayat-ayat utuh dan indah. Maka apabila dipenggal ya, dipotong ayatnya maka maka hilang keindahan kalimat atau bahkan maknanya menjadi tidak lengkap ya. Contoh yang mudah yang kalian sudah hafal tadi ya. Surat Al-Maun tadi ya. Iya, Bu. Surat Al-Maun fawailul lil musallin. Sudah titik. Orang membaca sampai di situ. Kira-kira maknanya gimana? Celakalah orang-orang yang sholat loh. Orang yang sholat kok celaka, kan begitu kalau diputus. Ya, maka itu tidak terputus kan, harus dilanjutkan ayat itu. Ya, fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun gitu kan. Maksudnya orang yang celaka dalam sholat itu yang bagaimana? Yang mereka lalai kan begitu. Nah, maka ayat itu akan tidak jelas atau itu tadi. Ya. Begitu juga dengan munasabah dalam bentuk makna ya. Ini penjelasan yang kedua tadi ya. Kesalahan pemaknaan itu tadi kalau dipenggal tadi, ya. Kemudian yang ketiga, membantu seorang mufasir untuk menafsirkan ayat yang kemudian setelah memahami dari ayat tersebut
sebagai alat untuk istimbatul hukmi, ya. Menyimpulkan hukum yang ada pada ayat tersebut. Ya, istimbatul hukmi. Nanti ini pembahasannya sebenarnya dalam kajian usul fikih, ya. Tapi mungkin Anda baru pendahuluan saja yang dipelajari, ya. Kalau di jurusan syariah mungkin boleh ya dibahas lebih, ada usul fikih 1, usul fikih 2, mungkin begitu. Ini karena kita jurusan PAI hanya pengenalan saja. Itu belum tuntas sebenarnya yang Anda pelajari ya, baru pendahuluan. Nah, nanti dalam ilmu usul fikih itu sebenarnya membahas tentang bagaimana proses seorang mujtahid itu dalam mengeluarkan hukum ya dari pemahaman mereka terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, misalnya kalau perintah wa aqimus sholata wa atuz zakah itu perintah itu berefek kepada wajib ya, sunnah atau mubah. Nah, itu nanti dibahas. Ya. Sebaliknya juga kalau larangan. Larangan itu berefek kepada haram ya, makruh Minum khamar. Bagaimana? Nah, itu. Maka mengkaji ilmu-ilmu Al-Qur'an ini ya, munasabah, kemudian juga asbabun nuzul dan sebagainya, itu menjadi sangat penting dan hal yang mutlak dipahami, dikuasai bagi seseorang yang ingin menafsirkan atau memahami Al-Qur'an. Saya kira walaupun singkat, yang penting mudah-mudahan bisa kita pahami bersama tadi yang sudah disampaikan ya. Dari sini mungkin ada yang perlu didiskusikan? Iya. Jadi ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan?